Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana mengkaitkan pembelajaran dengan Quran dan juga hadis ya. Quran dan juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana biar pembelajaran yang kita laksanakan bersama dengan para siswa itu ada kaitan atau bisa kita kaitkan dengan Quran dan juga hadis. Baik, yang pertama saya punya kebiasaan ketika saya buat modul ya, maka di modul saya di tiap kegiatannya itu saya awali dengan saya munculkan ayat biasanya ya, saya munculkan ayat. Ini sebetulnya sasaran saya adalah untuk orang tua, jadi bukan untuk anak sebetulnya, tapi untuk orang tua. Karena kan yang bisa langsung memahami ayat itu kan orang tua ya, jadi bukan anaknya. Ya. Nah, dan saya melakukan ini bukan tanpa dalil ya. Nah, di antaranya yang saya jadikan sebagai dalil itu adalah ayat yang berbicara tentang misi Rasulullah SAW. Di antaranya misalkan ada di surah Jumu'ah ya. Jadi bahwa Rasulullah SAW itu ya, atau Allah itu mengutus Rasulullah SAW itu adalah untuk ada 3 hal kan. Yang pertama adalah yatslu alaihi ayati ya. Untuk membacakan yatslu alaihim ayatihi, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah. Nah, ini yang saya pakai. Ya kan, misinya kan 3 tuh. Atau konten dari misi atau risalah Rasulullah SAW kan 3. Yang pertama adalah yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ya kan? Jadi kan ada 3 misi dan ini sekaligus semacam tahapan. Jadi tahap pertama itu yang dilakukan Rasulullah SAW ketika memberikan pembelajaran ya, dulu berdakwah, mengajarkan ajaran ya, kebaikan, kebenaran dari Allah, itu diawali dari membacakan ayat ya, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat. Nah, ini yang saya pakai, makanya saya cantumkan ayat-ayat. Jadi ini saya berharap Bapak Ibu ya, orang tua bisa memahami kenapa Pak Jack selalu mencantumkan ayat di dalam setiap kegiatan. Kaitannya tuh ini sebetulnya. Jadi ini yang saya jadikan sebagai dalilnya ya. Jadi mohon Bapak Ibu bisa membaca juga itu ayatnya, karena juga nanti akan terkait. Contoh misalkan terakhir ya, modul terakhir itu saya mengutip ayat ke-21 surah Al-Ahzab ya. Surah 33 ayat 21 misalkan. Yang isinya tentang sungguh ada dalam diri Rasulullah SAW itu suri teladan terbaik. Kenapa? Karena kegiatannya itu kan saya mengutip kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya kan? Jadi salah satu upaya cara memelihara kesehatan organ pernafasan itu adalah dengan istinsyak, istinsar, ya kan? Menghirup dan melepas air lewat hidung. Nah, itu adalah kebiasaan Nabi SAW setiap pagi. Ketika bangun tidur, ada 7 sunnah ketika Rasulullah SAW bangun tidur. Di antaranya adalah melaksanakan istinsyak, istinsar. Nah, jadi terkait. Ternyata ada kaitannya ya. Qurannya ada, kemudian riwayat hadisnya ada, dan seterusnya. Nah, itulah kemudian dasarnya ya. Yatslu alaihim ayati. Jadi itu. Nah, walaupun kalau untuk ke anak-anak ya, sekali lagi itu tadi untuk orang tua sebetulnya. Kalau untuk anak-anak tidak harus kemudian mencantumkan ayat secara teks ya, secara letter itu tidak harus seperti itu. Tapi apa yang kita sampaikan ya, apa yang kita sampaikan ke anak itu sebisa mungkin terpandu ya, dipandu oleh Quran maupun hadis maupun sunnah. Maka berarti memang kewajiban dari seorang guru memang harus terus belajar Quran, belajar juga kemudian hadis Nabi SAW ya. Itu memang sebuah kebutuhan, sebuah keniscayaan. Bahkan kan Rasulullah SAW menyemangati kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu ya. Yang terbaik di antara kalian itu adalah yang belajar dan mengajarkan Quran. Kan begitu.
Maka kalau kita ingin jadi guru terbaik, maka sebaiknya jangan lepas dari Quran. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ya kenapa kemudian kita cantumkan atau kita kaitkan dengan Quran terus menerus ya? Ya memang biar apa yang kita sampaikan itu adalah benar-benar sebuah kebenaran dari Allah gitu. Sebuah kebenaran dan standar kebaikannya itu jelas dari Allah dan Rasulullah SAW ya. Karena kan al-haqqu mir rabbik, kebaikan itu ya dari Allah gitu. Wala takunanna minal mumtarin gitu. Jadi memang kebenaran kebaikan itu ya kalau kita katakan mutlak itu dari Allah ya, dan panduan dari Rasulullah SAW. Itulah kebenaran yang harus kita pegang ya kan. Dan itu yang kita harus sampaikan. Itulah juga panduan yang kita sampaikan. Maka memang sebisa mungkin seluruh ajaran yang kita berikan itu memang kita standarisasinya dengan Quran dan dengan Sunnah. Apalagi kemudian kalau bicara sekolah juara ya, sekolah juara juga menjadikan Quran itu salah satu core value dari sekolah juara. Jadi maka tentu pun juga sekolah-sekolah yang kemudian pakai Quran ya, SMPQ, Al-Haya ya misalkan itu karena Quran ya, maka kita harus terus menselaraskan ya apa yang kita ajarkan ke anak-anak itu dengan Quran dan dengan Sunnah ya, karena Rasulullah SAW juga telah menyampaikan, aku tinggalkan untuk kalian dua hal ya. Jadi dua hal, yang pertama yang dimaksud itu adalah kemudian Quran, yang kedua adalah hadis, adalah Sunnah ya, maka kita nggak boleh lepas dari dua hal ini ya. Kita ya tidak berarti kemudian kita tidak melihat yang lain, tidak melihat buku-buku referensi, tidak seperti itu ya. Tapi tetap kita Quran dan Sunnah, Quran dan hadis itu jangan sampai kelewatan, jangan sampai ditinggalkan. Ya, semoga Allah mudahkan kita bagaimana untuk menyelaraskan pembelajaran kita dengan Quran dengan hadis ya, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah mata rantai dari apa yang dilakukan oleh para nabi ya, oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan terus ya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Semoga dimudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.